Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi ya di channel Abdi Bidan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang suntik KB 1 bulan nih. Pertama, kita harus tahu dulu ya kandungannya apa. Yaitu ada medroksiprogesteron dan juga estradiol. Nah, kemudian untuk cara kerja dari suntik KB 1 bulan ini sendiri adalah mencegah pelepasan sel telur atau ovulasi, nah biasa itu menstruasi ya. Kemudian mengentalkan lendir serviks atau leher rahim, menurunkan kesuburan dinding rahim. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu mencegah si sel telur itu untuk bisa lepas, sehingga kan mencegah pembuahan, kemudian juga mengentalkan lendir serviks. Jadi si sperma itu kan bergerak, kalau semakin kental berarti kan semakin susah untuk melewatinya. Nah itu, jadi sperma itu susah membuahi sel telur dan susah juga menempel pada dinding rahim, karena tadi cara kerjanya itu juga menurunkan kesuburan dinding rahim itu sendiri. Jadi si sperma itu kan masuk, kemudian dari serviknya, kemudian dinding rahim, dan juga dari proses ovulasinya itu sendiri dipengaruhi oleh hormon yang 2 tadi ya. Kemudian untuk suntik KB 1 bulan ini mereknya itu ada banyak bunda, ada andalan, siklogeston, kemudian ada andalan, siklegeston, ada sikloharmonis, ada sikloprotira, siklofem, dan juga gestin. Jadi suntik KB 1 bulan ini juga bukan cuma satu merek gitu ya, banyak merek-merek dari merek dagangnya, dan kemudian biasanya isinya kurang lebih sama hormon yang 2 tadi itu. Nah, untuk suntik KB 1 bulan ini itu tidak dianjurkan untuk ibu menyusui. Jadi buat ibu-ibu yang sedang menyusui itu tidak dianjurkan pakai suntik KB 1 bulan ini. Kenapa? Ya, dikarenakan ada 2 hormon tadi tuh. Ada salah satunya itu namanya tadi estradiol tadi, berisikan itu ada estrogen, yang dimana estrogen itu bisa diserap ke dalam ASI. Jadi kan kasihan ya mam, nanti juga bisa keserap ke dalam ASI dan ikut masuk ke dalam kandungannya gitu, sehingga untuk jaga-jaga untuk ibu-ibu menyusui dianjurkan tidak memakai suntik KB 1 bulan ini gitu, memilih alternatif yang lain. Nah, kemudian untuk hal yang perlu diperhatikan sebelum suntik KB 1 bulan ini, pertama itu tes pack dulu, pastikan negatif atau nggak hamil ya. Kemudian nggak ada masalah hormonal, karena ini kan KB hormon, jadi khawatirnya hormonnya semakin tidak beraturan. Kemudian sedang tidak menyusui, dan juga konsultasi juga perlu mam. Jadi nggak langsung asal saya mau suntik KB 1 bulan gitu kan. Kita bisa agar lebih tepat, kita konsultasikan kondisi kita seperti apa. Jadi kita bisa tahu sekiranya memang KB suntik 1 bulan ini cocok nggak ya untuk saya gitu, dengan siklus menstruasi bagaimana, kemudian menstruasinya seperti apa, kemudian juga kondisi kitanya seperti apa, kondisi kesehatan kita seperti apa gitu. Jadi pemakaiannya itu lebih tepat gitu ya. Kemudian tadi kayak tidak menyusui gitu kan ya mam, karena kasihan juga dedenya gitu, kalau lagi menyusui ternyata ada kandungan yang tidak seharusnya diminum oleh dedenya, ternyata masuk ke dalamnya gitu kan ya. Kemudian juga tidak hamil, kalau misalkan hamil kan juga berpengaruh, karena kan tadi fungsinya cara kerjanya dia kan ada yang menipiskan gitu kan dinding rahim, kemudian mencegah ovulasi dan mengentalkan lendir serviks itu. Jadi kan akan sedikit banyak juga akan berpengaruh gitu ya. Nah, itu untuk hal-hal yang perlu diperhatikan ya mam ketika sebelum melakukan suntik KB 1 bulan. Jadi utamanya mam nanti datang ke fasilitas kesehatan untuk konsul dulu. Nah, efek sampingnya juga kita perlu tahu nih dari suntik KB 1 bulan itu apa. Yang pertama itu ada perdarahan yang tidak normal. Nah, itu bisa jadi kemungkinan mam, karena kan dia berkaitan dengan hormon ya, dengan ovulasi, dengan dinding rahim kayak gitu.
Kemudian juga ada kenaikan berat badan. Ini memang tiap orang tuh berbeda ya Mam. Ada yang saya suntik KB 1 bulan tetap aja, ada yang saya nambah terus berat badannya, karena tadi berbeda-beda tiap orang ya. Kemudian yang ketiga ada sakit kepala, ini bisa saja terjadi. Kemudian nyeri pada payudara, karena berkaitan dengan hormon maka juga akan berpengaruh terhadap daerah-daerah yang dipengaruhi oleh hormon itu sendiri, terutama ini ada payudara gitu ya. Kemudian ada terlambat menstruasi. Nah ini juga bisa kemungkinan terjadi Mam, terlambat menstruasi atau misalkan siklusnya memang jadi tidak seperti biasanya gitu, itu bisa saja. Karena namanya KB hormonal itu pasti berpengaruh terhadap hormon, entah sedikit entah banyak, dan setiap orang itu akan berbeda, terutama menstruasi ini. Tapi memang kebanyakan dari yang memakai KB suntik 1 bulan ini mengatakan bahwa ketika suntik 1 bulan itu mereka tetap menstruasi. Untuk banyak dan sedikitnya itu memang banyak beda-beda. Ada yang sedikit hanya flek-flek saja gitu. Nah kayak gitu. Kemudian untuk mengatasi keluhan efek samping yang tadi itu Mam, gimana biar tidak minimalisir efek samping tadi? Istirahat cukup, makan dan minuman bergizi. Kalau misalkan ada nyeri, berarti minum obat pereda nyeri. Dan hindari juga alkohol ya, terutama kalau kita sebagai seorang muslim kan memang tidak boleh ya, walaupun nggak pakai KB atau KB gitu kan, alkohol itu memang nggak boleh. Karena hal-hal ini kan hidup sehat ya, pola hidup sehat itu juga bisa mempengaruhi hormon kita gitu. Jadi hal-hal ini bisa untuk mengatasi keluhan efek samping yang tadi bisa ditimbulkan oleh KB suntik 1 bulan gitu. Jadi Mom juga harus mempertahankan pola hidup sehat selama memakai KB gitu ya. Kemudian nah, kalau efek sampingnya ternyata dirasa sangat mengganggu, kayak misalkan tadi kan ada perdarahan yang tidak normal, banyak sekali gitu, atau misalkan kok nyeri sekali perutnya, sudah minum pereda nyeri tapi kok tetap nyeri, atau payudaranya atau pusing sekali gitu yang kiranya mengganggu gitu, dan udah kira-kira kok sangat mengganggu aktivitas nih gitu, itu baiknya segera dikonsulkan ke dokter atau bidan ya, untuk bisa segera tangani gitu. Kayak misalkan kan kenapa nih gitu, kok bisa, apakah memang dari KB sendiri atau dari hal-hal lainnya, kan bisa dicek ya, dari tekanan darah dan sebagainya, nanti bisa dicek kalau di fasilitas kesehatan bidan terdekat, atau misalkan ke dokter kandungan itu akan lebih bagus, karena kan dokter kandungan itu bisa ada ditunjang dengan alat-alat yang lainnya, misalkan kayak ada USG dan sebagainya. Mam nanti bisa dicek juga hal-hal tersebut. Kemudian juga kan nanti dicek juga siklus dan sebagainya. Nah untuk keberhasilan KB-nya sendiri nih Mam, untuk suntik KB 1 bulan itu keberhasilannya 99%. Nah ini kan buatan manusia lagi-lagi ya Mam, ada 1% kegagalan dalam suntik KB 1 bulan. Jadi bisa aja sudah suntik tetap hamil gitu, itu masih bisa kemungkinan terjadi Mam, karena ini kan buatan manusia sekali lagi ya kayak gitu. Tapi kita kan berusaha untuk tadi menjaraki, merencanakan gitu. Jadi untuk suntik KB 1 bulan ini keberhasilan KB-nya itu yaitu mencapai 99%. Nah semoga dengan adanya video ini Mam semua bisa kurang lebih ada gambaran, barangkali yang mau ber-KB, kira-kira saya mau pakai suntik 1 bulan nggak ya gitu, cocok nggak ya buat saya, sesuai nggak ya gitu. Ada bayangan sebelum Mam datang ke fasilitas kesehatan, bidan, dokter untuk konsultasikan masalah KB-nya. Jadi kan oh ya suntik 1 bulan tuh ternyata itu ya kandungannya, ternyata efek sampingnya itu. Dan apa nih, siapa yang nggak boleh pakai KB 1 bulan? Jika mau menyusui ya tadi tidak dianjurkan memakai KB suntik 1 bulan ini gitu. Terus oh berarti saya harus siap-siap ketika saya memilih 1 bulan. Tadi efek sampingnya kira-kira yang akan saya rasakan mungkin itu tadi sudah disebutkan ya. Begitu ya Mam, jadi semoga video ini bisa membantu memberikan gambaran bagaimana itu suntik KB 1 bulan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.